Bantuan langsung tunai sudah dibagikan Presiden. Inikah sinyal harga BBM subsidi naik dalam waktu dekat? Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Selamat petang, Mas Mamit. Selamat petang Mas Ibrahim, selamat petang pemirsa Kompas TV. Baik, Mas Mamit, BLT BBM sudah dibagikan di Jayapura, Papua. Ini kode kenaikan BBM subsidi atau bagaimana Anda lihat? Ya, saya kira ini memang sudah menjadi kode ya, ketika pemerintah sudah mulai membagikan BLT dan juga terutama BLT tadi yang disampaikan ada BLT BBM, berarti ini memang pemerintah sepertinya sudah siap dalam waktu dekat ini untuk mengumumkan terkait dengan rencana kenaikan ataupun rencana penyesuaian BBM subsidi tersebut ya, di mana pemerintah memang sudah menyampaikan wacana pengurangan subsidi sudah kurang lebih hampir 2 minggu isu ini sudah mulai bergulir dan terakhir dari minggu lalu ketika Pak Luhut menyampaikan akan ada rencana kenaikan. Saya kira sepertinya dengan adanya sinyal-sinyal pemberian BLT oleh Presiden Jokowi di Papua, terus minggu lalu juga sudah BI sudah mulai menaikkan BI rate ke 7 hari, saya kira ini menjadi salah satu kode bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Kalau masih banyak penolakan, kita dulu kemarin dari sopir angkot, tadi lihat dari buruh juga, dari mahasiswa juga, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas Mamit? Ya, saya kira pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut sudah menghitung secara cermat ya terkait dengan resiko dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul gitu kan ya. Dan saya kira dengan diterbitkannya BLT yang dibagikan oleh Pak Jokowi, kemudian nanti adanya BLU dan juga ada stimulus-stimulus ekonomi lain yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak, saya kira ini menjadi salah satu upaya bagi pemerintah untuk memperhatikan dan memastinya untuk membuktikan kehadiran bagi masyarakat terutama kelompok rentan yang akan terdampak ketika nanti terjadi penyesuaian harga tersebut. Bahwa yang namanya suatu kebijakan yang tidak populis pasti akan ada namanya pro dan kontra. Dan saya kira di dalam negara demokrasi ya pasti juga pemerintah tetap pada prinsipnya tidak akan melarang adanya demonstrasi ataupun kegiatan-kegiatan penolakan lainnya. Tetapi pada sisi lain saya kira upaya-upaya pemerintah dengan memberikan bantuan maupun stimulus-stimulus seperti BLT dan juga BLU, ini pemerintah akan tetap pada prinsipnya memastikan bahwa subsidi ini akan tepat sasaran. Karena selama ini kan itu kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, Mas Ibrahim ya, banyak digunakan untuk masyarakat menengah ke atas sebenarnya. Gitu. Dengan kondisi tidak tepat sasaran subsidinya yang disampaikan Ibu Sri Mulyani beberapa waktu lalu, harus segera diambil kebijakan pengendalian BBM subsidi, Mas Mamit, kalau Anda lihat. Ya, karena kalau tidak nanti seperti yang disampaikan juga oleh Bu Sri Mulyani bahwa pada bulan November nanti kita akan kehabisan ini kuota daripada solar maupun pertalite. Gitu kan. Perlu adanya upaya pembatasan dan juga upaya-upaya lain agar BBM subsidi ini benar-benar tercapai dan tepat sasaran. Gitu. Karena kalau tidak, nanti kalau sampai terjadi kelangkaan, bayangkan apa yang akan terjadi. Masyarakat kita seperti yang saya sampaikan ataupun pernah saya tanyakan kepada beberapa masyarakat, bahwa masyarakat mengatakan bahwa lebih baik barangnya ada daripada barangnya tidak ada. Harga mahal tidak ada masalah, Mas, yang penting barangnya ada. Karena memang kita tahu bahwa BBM ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan pertalite dan juga solar subsidi, bagaimana mereka bisa beraktivitas misalnya seperti itu. Jadi saya kira ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah karena akan memberikan ruang fiskal bagi APBN kita. Karena beban subsidi saat ini kan untuk subsidi energi sendiri sudah mencapai 502 triliun. Bayangkan tidak ada upaya-upaya yang extraordinary, maka akan ada penambahan hampir 200 triliun lagi sampai dengan nanti BBM sampai akhir tahun, terutama untuk pertalite dan solar subsidi ini tetap ada. Saya kira ini butuh effort yang besar lah bagi pemerintah, Mas Ibrahim. Kalau sedikit meramal, Mas Mamit, dengan kondisi ekonomi kita saat ini, pendapatan per kapita, kemudian bagaimana sih harga keekonomian untuk BBM subsidi agar tidak terlalu membebani masyarakat, Mas Mamit? Ya, yang pasti sih saya kira pemerintah juga harus bijaksana dalam menentukan harga ya, dalam menentukan harga berada di angka berapa, karena pasti ini akan terdampak ya, Mas Ibrahim, terkait dengan adanya inflasi. Yang pasti saya sudah mewanti-wanti dan menyampaikan kepada pemerintah agar inflasi ini tidak melebihi pertumbuhannya 2% akibat kenaikan BBM secara kertas ya. Mudah-mudahan aktualnya nanti juga tidak akan lebih dari 2% karena memang saat ini inflasi kita sudah mencapai hampir 5% ya.
Jadi kalau nambah 2% mungkin tahun ini akan di angka 7% lah inflasi kita. Jadi nggak nyebut harga ya, yang harga keekonomian idealnya menurut Anda? Harga yang pas saya kira seperti yang sering beredar ya, yang sering saya sampaikan juga, kemungkinan harusnya berada di angka 10.000 untuk Pertalite dan juga solar subsidi di angka 7.500 sampai dengan 8.000. Saya kira ini menjadi angka yang paling pas ya kalau menurut saya, menurut kami, karena ini belum menyentuh efek psikologis bagi konsumen. Karena sudah di atas 10.000 untuk Pertalite ini saya kira terlalu tinggi gitu kan ya. Meskipun memang dengan kenaikan ataupun penyesuaian ini menjadi 10.000, masih ada kompensasi yang harus dibayar pemerintah karena memang keekonomian daripada Pertalite sendiri saat ini masih di atas 14.000 ya, jadi masih ada subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya kira meskipun nanti ada penyesuaian harga, masyarakat tidak perlu khawatir menurut saya karena pemerintah tetap hadir. Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM ini sampai dengan angka keekonomiannya. Masih ada beban subsidi ataupun kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah, sehingga daya beli masyarakat pun masih tetap terjaga, Mas. Soal bantuan yang harus tepat sasaran, ini kata kuncinya. Apa yang harus dilakukan? Selain tadi kan BLT sudah mulai tuh, Mas Mamit. Monitoringnya bagaimana? Iya, saya kira yang perlu dilakukan pasti adalah updating data terlebih dahulu. Ini di Kementerian Sosial, data DTKS 20,6 juta calon penerima BLT ini apakah memang sudah dikoreksi dan dipastikan secara benar ya. Saya kira data ini harus terus dilakukan updating data agar tidak ada salah sasaran terkait dengan calon penerima BLT maupun BLU nanti. Selain itu juga ke depan saya kira pemerintah harus tetap memberikan stimulus yang lain ya. Saya khawatir misalnya saya tadi juga menyarankan ke teman-teman media, jika memang nanti ada kenaikan harga yang cukup signifikan, pemerintah harus hadir dengan adanya operasi pasar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar harga ini menjadi lebih terjangkau. Kita tunggu nanti bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah soal harga BBM subsidi ini. Terima kasih Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas Mamit.